Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Rahmat. Selamat bertemu kembali di program pengembangan life skill SMP Plus Rahmat. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi pembelajaran daring, stay at home, selalu semangat, sehat selalu, dan selalu kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita berada di salah satu rumah Ustaz kita, yaitu Ustaz Fahmi. Kita akan belajar bersama bagaimana cara bercocok tanam dengan teknik atau sistem hidroponik. Apa itu hidroponik? Ini loh, hidroponik yang seperti di sebelah Ustadz Bandi ini. Hidroponik adalah sistem cara bercocok tanam dengan menggunakan media air. Sobat Rahmat, perlu kalian tahu loh. Jadi hidroponik ini tanpa menggunakan media tanah atau konvensional. Lebih jelasnya, kita akan berbincang langsung dengan narasumber kita, yaitu Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di kebun mini saya. Betul sekali, luar biasa kebunnya Ustadz Fahmi. Ini kebunnya hidroponik kita. Iya. Mungkin anak-anak nanti bisa belajar mulai dari pembenihan, kemudian semai, sampai dengan panen. Iya, betul sekali. Jadi kelihatannya seru nih Ustaz ya. Seru banget ini pasti nanti Ustaz. Karena hidroponik tadi sudah saya jelaskan sedikit Ustaz, bahwasanya tanpa menggunakan media tanam. Betul, iya. Jadi hidroponik ini hanya menggunakan media air saja, cuman juga ditambah dengan nutrisi. Jadi tidak hanya air aja, tumbuhan juga butuh nutrisi. Jadi tidak pakai tanah. Jadi kalau biasanya kita nanam sayuran itu pakai tanah, kali ini kita menanam sayuran pakai air. Jadi yang dinamakan hidroponik itu seperti itu. Ya. Kira-kira tanaman apa sih? Kok bagus hijau? Ini tanaman pakcoy. Jadi kalau orang biasanya nyebut ini sawi daging. Sawi daging. Ini biasanya dijual di supermarket seperti Golden, itu banyak kita jumpai nantinya. Ini udah waktunya panen juga Ustadz. Panen ya? Iya. Kalau misalkan kita mau lihat, nah ini seperti ini. Ini sudah 1 bulan umurnya. Akarnya pun sudah banyak ya? Iya, akarnya sudah timbun. Gitu, mungkin untuk lebih jelas mulai perkenalan ke perlengkapan atau peralatan hidroponik, nanti Ustaz jelaskan satu persatu, mulai dari peralatan, kemudian nanti kita mulai perbenihan, semai, dan panen. Oke Ustaz Bandi, ini di depan saya sudah ada peralatan atau perlengkapan hidroponik. Di antaranya yang pertama itu ada rock wool. Rock wool ini sebagai medianya. Jadi nggak langsung dicelupin di dalam air gitu aja. Saya kira nggak seperti spon gitu loh. Iya, hampir mirip-mirip sama spon, cuman bahannya beda. Ini lebih serat gitu. Jadi ini namanya rock wool. Anak-anak itu namanya rock wool. Ini nanti sebagai medianya sebelum kita masukin ke media pipa ini, kita semai terlebih dahulu di rock wool ini. Kemudian ini ada netpotnya. Ini namanya netpot. Nah nanti kalau kita udah semai, udah jadi, dimasukkan di dalam netpot ini. Kalau ini seperti ini ya? Iya betul. Ini yang udah jadi semaiannya Ustaz. Nanti yang kita mulai pembenihan aja, nanti mungkin ini kita perkenalan alat aja dulu. Ini namanya netpot. Kemudian ini ada TDS meter untuk mengatur kadar nutrisinya. Kemudian ini TDS meter namanya. Kemudian kalau ini ada nutrisinya ini ada nutrisi A sama nutrisi B Ustaz. Iya, nanti dicampurkan di dalam air yang sudah. Jadi memisah itu loh, antara nutrisi A dan B. Iya, nanti dipisah. Kemudian ini, nah nanti kalau misalkan kita mau ini hasilnya nutrisi B, kita campurkan air. Kalau yang ini nanti hasilnya nutrisi A. Berapa mililiter? Kalau yang
kadar airnya? Kadar airnya ini 500 ml. Oh, 500 Iya, ml. 500 ml A, kemudian 500 ml juga yang B. Ini kalau yang ini benihnya Ustaz. Ini kebetulan kita benihnya benih pakcoy. Ya, sama yang tadi kita udah mau panen tadi. Ini ada benih pakcoy. Varietasnya pakcoy tadi ya? Iya, pakcoy atau sawi daging orang biasa nyebutnya. Mungkin alat-alatnya seperti itu. Kemudian untuk medianya kita menggunakan pipa. Jadi pipa ini sebenarnya ada dua sistem. Oke, jadi instalasi hidroponik yang ada di depan kita ini Ustaz, ini namanya instalasi DFT. DFT, oke. Jadi ini airnya bisa aja diberhentiin, nggak usah dialirin, karena di bawahnya ini dia nampung air. Jadi ini biarpun ini mati, dia akan tetap nampung air. Jadi biarpun malam misalkan kita nggak nyalain nggak apa-apa. Kadang-kadang kita gampang lupa lah gitu Iya, ya. nggak apa. Tapi beda kalau dengan yang NFC. Kalau NFC itu airnya harus mengalir terus. Iya, karena dia nggak menampung air di bawahnya. Berarti lebih efisien ini. Lebih efisien ini mungkin juga lebih hemat listriknya juga. Sekali itu loh, Iya. Ustaz, yang Apalagi kalau kita mau tinggal di luar kota, atau itu kan ini lebih aman karena di bawahnya ini menampung air. Jadi ini instalasinya. Atau mungkin yang lebih sederhana lagi, kita juga ada instalasi lebih sederhana, cuman kita nanti mungkin kita kenalkan nanti di belakang. Oke, siap. Mungkin ini yang ada aja dulu. Kemudian ini ada benih Ustaz. Iya. Ini yang udah siap. Lucu sekali Ustaz ya. Ini yang udah siap pindahkan ke dalam instalasi. sama ya. Mungkin setelah ini kita mulai dari pembenihan. Pembenihan nanti kita ini medianya nanti kita kasih air dulu, habis itu kita kasih benih. Nah kurang lebih selama 1 minggu, 1-2 minggu akan jadi seperti ini. Ini loh Sobat, saya kadang melihat media pembenihan itu ingat kue lapis. Habis. Jadi kalau dikasih sayur itu rasanya asam. Betul. Iya. Mungkin Siap. kita langsung ke mulai pembenihan aja. Kali ini kita mulai melakukan pembenihan. Itu yang kita siapkan itu pasti benih. Kemudian rockwoolnya. Untuk rockwoolnya ini kita basahin terlebih dahulu. Saya basahin dulu ya Ustaz. Rockwool yang udah kita basahin, kemudian kita kasih benih ini, benih pakcoy ya Ustaz ya. Iya, siap. Ada di pack Ini original. original. Kasih segelan ya Ustaz ya. Iya. Ini juga kualitasnya juga harus berpengaruh juga kualitas benih itu Ustaz. Tadi Kadang varietas iya kualitas juga pengaruh. Kemudian juga kadang ada beberapa biarpun kualitasnya bagus ada yang nggak jadi juga sih kadang. Makanya kadang ini kita pilihin juga yang baru yang kita masukkan ke dalam instalasi ini yang udah hasilnya udah bagus. Seperti ini udah pilihan semua. Jadi yang tidak masuk yang tidak bisa masuk kualifikasi ya tidak akan pindah tanamkan karena udah pasti tidak akan jadi. Oke, ini mungkin Ustaz Badi juga boleh dicobanya nanti. Ya, saya Mantap. penasaran. Ini kita lubangin dulu Ustaz ya. Dilubangin aja dulu tengahnya. Jadi satu petakan ini satu lubang. Satu iya. Satu lubang aja. Satu petak ini nanti satu benang. Untuk benihnya juga jangan sampai kena tangan kalau bisa Ustaz. Nah, ini jangan sampai kena tangan. Biar steril gitu ya. Iya, biar steril. Ini nanti ini kita langsung masukkan ke dalam rockwool. Jadi satu lubang satu biji ya Ustaz? Ya, atau mau 2 juga sebenarnya boleh. Boleh ya. Iya, terserah.
steril. Tapi untuk Selera hijau. produktivitas kalau yang paling bagus satu ini ya, satu lubang satu biji. Satu lubang satu biji aja. Cuman kan kadang juga ada yang dua. Mungkin Ustaz Bani juga mau coba. Silakan. Iya. Mungkin dikasih air dulu Ustaz, biar bisa. Angkat gitu ya. Ya. Gini ya sudah. Iya, langsung dimasukkan aja. Ternyata luar biasa loh ya, Sobat Rahmat. Jadi kalau sudah Kita selesai pemilihan ini Ustaz, kurang lebih kita menunggu selama 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu, nah nanti hasilnya akan jadi seperti ini, muncul daun Iya. sudah sebesar ini kurang lebih. Jadi 1 minggu dengan usia Iya, seperti usia 1 minggu kurang lebih udah ya Panjangnya muncul daun seperti ini. Nah ini yang udah siap untuk dipindah tanamkan ke medianya. Medianya yang ada di sebelah kita ini, pipa ini, GFT. Kira-kira ini Ustaz, kadangkala kan kita melihat yang terbaik ya. Jadi kadang-kala Oh, pada iya. saat pemilihan mungkin ada kendala atau permasalahan pada saat pemilihan. Kadang-kala kan setiap tanaman punya Iya, kemampuan ini. punya kemampuannya yang berbeda. Terus Nah, bagaimana Ustaz? Kita sisihkan ya pokoknya. iya betul Ustaz. Jadi kalau yang tanamannya istilahnya tidak sehat, jadi mungkin pertumbuhannya belum maksimal itu. Misalkan kalau yang ini kebetulan ini alhamdulillah ini sehat semua Ustaz. Iya, ini sehat semua. Ini udah siap dipindah tanam semua. Misalkan ada 1 atau 2 yang tidak sehat, jadi kan pertumbuhannya lambat gitu, kita sisihkan jadi nggak kita pindah tanamkan. Karena itu eman juga kalau ini nanti juga pertumbuhannya juga akan lambat. Iya, harus juga. Jadi yang sudah siap dipindah tanamkan, udah benih yang udah pilihan, yang daunnya udah seperti ini. Siap. Mungkin kita nanti mulai praktek untuk pindah tanam Itu, Ustaz. Ustaz. Mantap lah itu Kita nanti. dulu, ya. Siap. Oke. Untuk kita pindah tanam, kita yang perlu kita siapkan yaitu netpotnya tadi pasti. Nah, netpot ini Ustaz, ini namanya netpot. Nah, Mungil ya Ustaz ya. mungil banget ini. Kalau dibandingkan dengan sebelahnya ya. Iya. Oh iya, mungkin jadi bersih Ustaz kalau di pakai hidroponik itu lebih bersih, higienis, jadi steril, terus tanpa kita juga tanpa pakai pestisida, lebih sehat tentunya untuk sayuran hidroponik. Mungkin yang nggak suka sayur atau mungkin bisa dijadikan menu-menu variasi atau bisa dijadikan smoothies, itu kalau orang-orang yang diet itu biasanya dijadikan smoothies atau jus gitu. Vegetarian ya. Iya, vegetarian. Ini mantap banget. Jadi mulai dari awal kita ini higienis sekali. Oke, kita lanjut kembali ke medianya, kita ke pindah tanam. Jadi sebelum kita pindahkan ke media pipa ini, ini benih ini yang udah tumbuh ini kita masukkan ke dalam net pot ini. Ini nanti siap untuk dimasukkan di dalam media. Nah, di dalamnya ini udah ada air yang mengalir. Iya. Ini air mengalirnya ini udah ada nutrisinya, Ustaz. Berarti sudah Ya, dicampur sudah kita sebenarnya. campur dengan nutrisi. Iya. Tadi kita udah atur juga kadar nutrisinya menggunakan TDS tadi. Menggunakan TDS meter ini, ppm-nya kita atur. Jadi tidak sembarangan juga untuk memberikan nutrisinya juga. Jadi ada aturannya. Jadi seperti itu. Mungkin kita langsung pindahkan ke medianya. Ini sudah ada yang kosong, Ustaz, kebetulan. Ini sudah ada yang kosong, ini bisa kita manfaatkan. Karena kemarin sebagian udah ada yang kita panen. Jadi yang udah tinggal masukin aja udah. Tinggal kita masukkan aja. Ini airnya udah mengalir. Sudah. Ini lagi. Monggo, Ustaz mau nyoba? Monggo, siap. Coba ya Ustaz ya. Monggo ya, Ustaz. Sobat Rahmat yang luar biasa ya, tinggal simple, tinggal dimasukkan lalu kita tanamkan dalam medianya. Ternyata
lumayan ringkas ya. Iya. Higienis. Untuk nunggu biar jadi seperti ini kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Iya. Jadi dari mulai ini untuk jadi tumbuh seperti ini kurang lebih kita nunggunya 1 bulan. 1 bulan kira-kira ya waktu yang tidak lama lah untuk pertumbuhannya secepat ini bisa besar. Jadi 1 bulan sekali kita panen Ustaz. Alhamdulillah, itu lah sedang ditunggu. Iya. Nanti ditunggu ya kulinernya ya. Mantap. Buat capcay enak ini Ustaz. Capcay kan mie ayam. Oke, itu Ustaz dengan instalasinya kok bisa berputar, sirkulasinya lancar. Itu bagaimana ya Ustaz? Oh iya. Jadi yang seperti tadi saya udah jelaskan Ustaz, instalasi ini kan instalasi GFT ya. Jadi air ini terus kita sedot, disedot mengalir, kemudian turun ya, kembali lagi. Tingkat gitu ya. Iya. Jadi ditarik lagi, disedot lagi, kemudian dia turun lagi kembali ke sini. Nah itu terus seperti itu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan juga di bawah ini dia udah nampung air, bisa dilihat Pak. Dia udah menampung air. Misalkan kita matiin, dia akan tetap menampung air di dalamnya. Nah ini jadi air di dalamnya itu ada air. Itu tetap berada ya. Jadi iya. Nah yang tetap pastinya ya, yang ini kan udah dicampur dengan nutrisi. Iya. Nah untuk awal-awal nutrisinya ini kalau kita atur dengan TDS ini, untuk awal-awal kita masuk di 500 ppm, kemudian untuk seminggu lagi, minggu depannya kita tambah lagi 700 ppm, terus jadi setiap minggu kita tambah ya, kemudian 1000 ppm. Jadi cara pemakaiannya nanti mungkin kita bisa coba. Mungkin penasaran gimana sih? Kita on kan? Oke. Kemudian kita celupkan. Oke, kita ambil aja untuk sampel. Kita ambil aja untuk sampelnya. Nah, ini air yang sudah ada nutrisinya. Oke. Ini diujikan di iya. Siap. Mungkin Ustadz Bandi yang lebih berpengalaman ini nanti sebagai guru IPA kita. Nah, kita masukkan alatnya ke dalam air ini sampai ini 442 ppm. Oh iya betul. Nampak nih angkanya. Iya. Ini 442 ppm. Jadi karena berhubung ini sudah panen Ustaz ya, jadi mungkin ppm-nya nutrisinya nggak usah terlalu banyak, jadi udah cukup karena udah gemuk-gemuk. Iya. Mungkin kalau di awal-awal ini kan 500 ppm tadi, kemudian minggu kedua 700 ppm, minggu ketiga 1000 ppm. Kalau udah mulai panen kita nggak usah tambah nutrisi, cukup ya bisa, udah kuat. Kalau masih kecil-kecil begini kan dia kan butuh nutrisi, asupan nutrisi yang Jadi sama dengan manusia gitu ya? sama, makhluk hidup juga, insya Allah pokoknya. Apa sih Ustaz kalau seperti buah stroberi ya? Betul ya? Iya betul Ustaz. Jadi selain yang tadi saya udah utarakan, selain instalasi NFT dan DFT pipa ini, mungkin ini kan lebih mahal ya Ustaz ya harganya. Mungkin untuk percobaan, mungkin anak-anak atau mungkin orang tua mau percobaan dengan yang lebih sederhana, jadi kita efisien biaya juga, jadi nggak terlalu mahal. Kita bisa memanfaatkan styrofoam buah ini sebagai pengganti media pipa ini. Jadi di dalamnya ini juga sama Ustaz, ini air juga. Iya. Tapi yang saya kenalkan ini adalah buah. Nah, buah sendiri. Kalau tadi nutrisinya kan ada nutrisi ya. Iya. Yang sayur tadi ada tersendiri nutrisinya. Nutrisinya nutrisi sayur, buah juga beda lagi nutrisinya. Jadi kalau sayur kan lebih ke nutrisi daun. Kalau ini nanti nutrisinya untuk ke nutrisi buah. Tapi sama aja, maksudnya dalamnya air, kemudian dicampur dengan nutrisi. Cuman bedanya dari instalasinya aja. Nah ini sederhana banget. Ini gampang nyarinya Ustaz. Jadi kan di toko-toko buah beli ini di buah-buah kan
tempatnya anggur. Nah, iya betul sekali. Murah ini. Biasa ya. Iya, ini murah sekali juga. Kemudian nanti dilubang-lubangin, misalkan seleranya kalau pakcoy misalkan ini bisa jadi 5 atau 6 lubang. Kalau ini strawberry, jadi lubangnya juga harus diperhatikan Ustaz. Kalau seperti itu tadi kan lubangnya, misalkan kita mau nanam pakcoy, kira-kira pakcoy itu kalau besar ukurannya seberapa? Segitu ya. Iya. Gitu, jadi jaraknya pun harus juga diperhatikan. Iya. Jadi nggak bisa saya pengen banyak, jadi harus lubangnya banyak. Nggak bisa, soalnya nanti kalau pakcoy tumbuhnya besar, dia kan akan makan tempat. Sama kayak strawberry ini gimana? Nah ini jadinya kalau ini cukup 2 aja. Kalau mungkin iya, kalau ini jadi pakcoy mungkin bisa jadi ini bisa 4 atau 3 ini cukup tinggi. Biar tidak terlalu berdekatan jadi Ini dalamnya air. Iya. Sama ya berarti ya. Air yang sudah Nutrisi ya, dimasukkan nutrisinya nutrisi buah. Berarti tujuannya untuk merangsang pembuahannya. Iya betul, merangsang pembuahannya. Karena kan kita nggak butuh daunnya. Kalau yang tadi kan yang kita butuhkan kan dari daunnya. Ya. Jadi untuk lebih sederhananya kita mau praktek, karena mungkin mau praktek di rumah, mungkin bisa menggunakan medianya yang lebih sederhana ini styrofoam, atau mungkin nanti ada bak, kemudian ada juga Ustaz. Iya. Jadi nggak cuma ini aja, biasanya saya pakai bak juga, kemudian di atasnya saya kasih tim rabot yang udah terlubang-lubang, itu biasanya beli ada di peralatan hidroponik itu aja. Jadi tinggal nggak usah ngelubang-lubangin kita. Jadi langsung. Iya udah tinggal pasang aja. Nanti kalau udah punya semayan seperti itu, sama dimasukkan di medinet, kemudian udah tinggal masukin sini aja. Berarti yang request ya Sobat Rahmat ya, simple. Jadi kalau saya setuju ini lah, masalahnya kita memaksakan limbah dengan styrofoam yang sudah terkurang. Mungkin bagi ayah bunda atau anak-anak yang lahannya sempit gitu, ini sangat bermanfaat untuk dikembangkan. Jadi tidak perlu lahan yang persawahan yang luas, cukup di depan rumah sudah bisa panen. Anak-anak kalau sambil belajar ya Sak ya, menikmati dedaunan, hijaunya tumbuhan. Terus seperti gemericik air kayak gini juga Ustaz, ini bikin jadi ada semuanya. betul sekali. Kemudian ini juga ada lagi Ustaz Bandi, ini daun mint. Kalau ini tadi hidroponiknya buah, kalau yang ini daun mint. Iya. Ini mungkin tapi saya nggak bisa buka ini karena udah rimbun sekali. Jadi ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Jadi ini ada 6 lubang. Di dalamnya sama juga air. Sama ya? Iya, sama air ini. Daun mint. Luar biasa loh Ustaz, daun mint itu. Iya. Kalau dicampur dengan teh. Ini kalau kita buat teh tuh enak banget ini. Itu loh Ustaz. Jadi mungkin sayurannya itu nggak cuman sayurannya nggak cuman pakcoy aja, mungkin bisa beraneka macam. Bisa nanti misalkan jenengan kerso, seledri, atau mungkin saya pernah nanam itu juga sawi biasa itu yang bukan pakcoy, itu bisa juga. Tergantung selera jenengan mau nanam apa. Berarti tidak hanya tanaman sayuran, tanaman buah biasanya. Iya. Kemudian ini ada lagi Ustaz, ini seledri kalau yang ini seledri. Ini juga hidroponik ini Ustaz. Ini loh Ustaz, yang tadi di. Iya, ini seledri. Ini cukup dua aja. Ini lebih minimalis kalau yang ini di dalamnya. Nah, biasanya orang-orang itu kan, kalau yang tadi mungkin nggak saya jelaskan pakai apa? Ini sebagai nah, ini flanel sebagai air untuk mengangkat airnya ini dari flanel ini Ustaz. Kalau yang tadi kan karena nggak saya kasih flanel, karena di situ udah langsung tersusun air, jadi nggak perlu flanel lagi. Kalau misalkan airnya kan di bawah, nggak kena pot, nah harus ada flanel untuk mengangkat airnya ini biar bisa. Nah ini seledri. Ini sama juga, ini juga air juga yang dalamnya. Ini air ini. Ada nutrisinya juga ini. Jadi yang sudah bercampur dengan nutrisi Iya, sama. Jadi mungkin ada ember-ember bekas yang paling bekas itu ya bisa ya. Bisa bentuknya. Seru sekali Sobat Rahmat. Jadi
hidroponik sebenarnya kan memanfaatkan lahan, memanfaatkan lahan yang praktis, kemudian non sehat pasti. betul. Sehat itu udah pasti karena kesehatan itu mahal harganya. Mahal harganya, betul sekali. Ini saya juga terpana dengan warna-warna daunnya. Ya luar biasa lah, Sobat Rahmat. Jadi Ya, mungkin beliaunya tidak hanya budidaya hidroponik, beliaunya juga kalau saya melihat Instagramnya ya, jadi Instagramnya yang sudah viral, yang upload, semoga bisa di like. siap. Jadi bisa melihat koleksi tanaman beliau, baik itu tanaman hiasnya. Luar biasa. Oke, Sobat Bandi, ini kebetulan juga saya punya alat yang lebih sederhana lagi. Kalau tadi kan kita pakai styrofoam buah ya. Nah, kita bisa memanfaatkan ember ini. Mungkin di rumah ada yang punya ember ini. Ini bisa dimanfaatkan sebagai medianya. Ini dikasih air, kemudian nutrisi. Nah, di atasnya dikasih intrapot ini yang udah dilubangin. Ini beli online aja. Ada Ya, semua beli ini seperti fiber itu ya? Iya, betul. Fiber ya. Ini intrapot namanya. Ini udah dilubang-lubangin ini. Nah, ukurannya udah sama ya, Ustaz? Ukurannya. Udah sama Menyesuaikan dengan potnya itu ya. Jadi ini ukurannya udah sesuai. Tinggal masukkan aja. Yes, ringkas juga ya. Iya. Ini tinggal masukkan aja. Udah. Oke. Ini tinggal masukin. Tanamannya nanti tinggal Yang ini sudah ya, sudah siap ya. siap ini misalkan ini perumpamannya udah ada airnya di dalam ya Ustaz ya. Tinggal masukkan. Kira-kira dengan yang media tanam ini sama Ustaz? Oh iya, kita untuk mengecek perkembangannya, isinya. untuk perkembangannya. Oh, kalau itu mungkin nanti berbeda Ustaz. Iya. Mungkin tapi untuk perkembangannya emang sudah lebih lama kalau di sini. Kalau di alat ini nanti lebih lama karena kan dia kan airnya kan nggak mengalir ya. Jadi kalau airnya mengalir itu kan airnya sirkulasi tetap ada kelebihan. iya ada kekurangan. Kalau ini kelebihannya kan lebih hemat biaya, Iya. cuman untuk kekurangannya untuk pertumbuhan sendiri dia agak lambat. Beda dengan yang instalasinya Ya, lebih seperti ini ya. Oke. seperti itu. Oke Ustaz, mungkin saatnya kita untuk memanen. Ini yang kita Yang tunggu-tunggu. ditunggu-tunggu Sobat Jadi Rahmat. yang kita tunggu-tunggu yaitu mulai memanen pakcoy. Kebetulan Karena- sekali pas banget hari ini jenengan datang ke sini itu Nah, pas itu. kita udah semai, pas juga kita udah panen. Jadi Jadi makanya sudah di tepat awal sekali. gitu loh. Saya bilang kok seperti kue lapis, apa ditambahin sayur-sayur Betul. katanya Iya, bisa. iya. Mungkin lanjut kita ke pemanenan. Ya. Siap, oke, siap. Mungkin Ustadz Bandi mau ke yang manapun monggo dengan itu. Kalau saya suruh milih Milih yang pas gumuk-gumuk. ya. Jadi kita ini udah siap panen. Jadi ini yang udah umurnya 1 bulan ya, anak-anak. Ini yang umurnya sudah 1 bulan, kita udah siap panen, udah siap konsumsi. Mau dibikin sayur, Siap ya, Bu. capcay, mau bikin smoothie satu jus, ini udah cocok banget dan sehat lagi. Jadi pada saat panen ini akan jadi sampai putus atau Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Udah habis ini langsung konsumsi, tidak ditanam lagi Ustaz. Nah, udah terpisah potnya. Kita hasil panenannya. Luar biasa, Sobat Rahmat, hasil panen dari Udah ini siap packing. Biasanya ini saya packing, kemudian kalau ke supermarket belum ke ya siapa yang pesen tetangga atau teman-teman kesini nanti kita packing, baru kita antar ke Kalau juga buat konsumsi di rumah ya. sendiri ya, Kita mau karena bikin mie sehat. ya tetap sehat, jadi Betul sekali. banyakin sayurnya. Wah, mantap ini. Apalagi musim-musim kemarau ini ya. Iya. Betul rasanya. Siap. Ini yang sudah panen mungkin siap untuk dibawa pulang sama Ustaz Bandi. Alhamdulillah, terima kasih loh Sobat Mungkin Bandi ya. Nanti Mudah-mudahan bisa mau berapa silakan. Cukup Sob. Oh, kurang itu Kalau Ustaz, ditambahin nggak apa-apa. Kalau buat itu kurang itu. Oh gitu. Mantap ini. Ini loh Sobat Rahmat, luar biasa ya. Jadi sawi hasil panen dari hidroponik
selain sehat, ya, Iya. hasilnya juga produktifnya juga maksimal, hijau. Ini sangat menginspirasi buat teman-teman atau ayah bunda atau anak-anak yang stay at home. Jadi kegiatannya untuk stay at home mungkin bisa mulai mencoba hidroponik ini. Mudah-mudahan menginspirasi ya Ustaz ya. Amin, amin. Betul Ustaz ya. Sangat Ada menginspirasi kegiatan sekali. ini buat masak capcay ya Ustaz ya. Itu kita kuliner bareng kan. Oke, jadi Ustaz Bandi mungkin pada pertemuan kali ini yang bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil ilmunya atau kesimpulannya yaitu hidroponik itu pertama itu nggak perlu lahan yang luas Ustaz. Satu, lahan sempit pun bisa kita manfaatkan. Kemudian yang kedua yaitu perawatannya pun mudah. Kemudian yang nggak kalah pentingnya, kita sudah tidak pakai tanah lagi. Jadi Yang menjadi andalan menggunakan ya. air, iya. Itu salah satu keunggulannya. Jadi mungkin anak-anak yang belum pernah tahu, wah hidroponik ternyata pakai air. Nah, iya memang betul adanya. Jadi cuma memanfaatkan air, kemudian ditambah dengan biji. Kemudian yang keempat ada sayurannya itu higienis Ustaz, sehat. Jadi kita tanpa pestisida. Itu Untuk salah. menjaga tubuh kita untuk ke depan Betul, iya. Jadi kesehatan itu sangat penting sekali. Oke, mungkin hidroponik juga sebagai solusi mungkin anak-anak kalau nggak mau kotor-kotoran. Karena kan biasanya kan kita anak-anak nggak mau kotor gitu, biasanya kan gitu. takut Kita rasa takut kalau hidroponik kita nggak perlu ngecek pakai gitu. betul ya. Kita tetap bersih karena kita pakai tanpa tanah, kita pakai air, jadi kita selalu bersih, nggak perlu kotor-kotoran tanah. Karena itu ya. Iya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar di sini. Saya pun masih belajar. Jadi mungkin terima kasih Ustaz Bandi sudah berkunjung ke mini gardennya hidroponik Solid dan Nina Plants. Mudah-mudahan pertemuan ini atau program ini bisa bermanfaat. Terima kasih kembali Ustaz Yogi ya. Alhamdulillah Sobat Rahmat, kali ini kita sudah banyak menimba ilmu dari beliau yang luar biasa. Sama-sama kita Bagaimana sama-sama belajar. teknik hidroponik yang cukup praktis, hasilnya yang juga maksimal, dan yang paling utama Sobat Rahmat yaitu sehat. Itulah kunci utama dalam kehidupan kita. Ustaz Umi, alhamdulillah kali ini juga saya dapat rezeki dari beliau. Sama-sama, Ustaz. Luar biasa, terima kasih Ustaz, mudah-mudahan berkah, sukses selalu dengan Amin, 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 ya Allah. Jangan lupa Sobat Rahmat, kita kunjungi di Instagram beliau yaitu Nina Plants. Hidroponik Semoga Holik. selalu mewarnai dalam media sosial untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang luar biasa. Terima kasih. Sampai jumpa, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.